Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan berita kripto di ruang cryptocurrency setiap hari. Jika kami ada waktu, maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sebelum kita bahas berita besar hari ini datang di ruang kripto, kita akan melihat pembaruan terbaru global market cap today. Saat ini, global market cap mengalami kenormalan saja. Saat ini bull 0,06% di kisaran lebih dari 1,01 triliun US dollar. Dan kemudian kita melihat Bitcoin pun juga sideways 0,03% bull, kemudian disusul Ethereum pun 0,61 bull, 0,61% bull. Kemudian kita pantau juga BNB sideways juga, kemudian XRP, Dogecoin lagi dan lagi saat ini mengalami kembali kenaikan 11,69% ya. Belum selesai juga hype-nya Dogecoin sampai saat ini. Beberapa hari terakhir Dogecoin selalu mengalami kenaikan sehingga saat ini di harga 0,1391 US dollar. Harga tertinggi Dogecoin itu ya teman-teman, yang mungkin di antara Anda belum mengetahui, yaitu di 0,7 ya, kurang lebih di 0,7 sekian. Bagaimana pandangan Anda, pendapat Anda, apakah Dogecoin ketika bull market datang kemudian hari, entah berapa bulan, entah mungkin tahun depan, 2 tahun depan, apakah Dogecoin bisa mencapai harga 10 US dollar? Apakah itu worth it? Apakah itu masuk akal teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua di ruang cryptocurrency. Yang pertama kita angkat, Dogecoin naik 134% minggu ini. Bisakah kepala koin meme teratas lebih tinggi? Artinya apa saya katakan tadi ya, kita berspekulasi, bisakah Dogecoin mampu mengalami kenaikan 1 US dollar mungkin di tahun ini ya, ataukah mampu mengalami kenaikan di 10 US dollar per Doge-nya teman-teman. Kemudian akuisisi Twitter Elon Musk telah memicu rally sengit dalam koin meme asli kripto. Nah, inilah fakta bahwa alasan Dogecoin mengalami kenaikan ya, seperti itu. Next, Dogecoin telah meningkat lebih dari 2 kali lipat setelah 7 hari terakhir. Jadi faktanya bahwa 7 hari terakhir ini, 7 hari terakhir ya, Doge itu mengalami kenaikan 2 kali lipat. Koin meme menerima dorongan signifikan dari akuisisi Twitter oleh Elon Musk, dan bahkan bukan hanya Doge tetapi Shiba Inu pun juga mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Banyak spekulan berharap Elon Musk akan mengintegrasikan Dogecoin dengan Twitter, mendorong harganya lebih tinggi. Artinya apa mengintegrasikan dengan Twitter, Bang? Nah, artinya mungkin ketika ada fitur-fitur nanti, mungkin fitur premium yang ada di Twitter teman-teman semua ya, ketika harapan orang-orang, spekulasi orang-orang di ruang kripto, yang orang-orang yang pro dengan Dogecoin ya, tentunya harapan mereka bahwa pembayaran bisa menggunakan Dogecoin dengan fitur-fitur yang tersedia di Twitter nantinya ketika ada pembayaran pada fitur premium mungkin dan lain sebagainya. Dogecoin telah menjadi aset kripto utama berkinerja terbaik setelah melonjak 134% selama 7 hari terakhir. Dan memang Dogecoin 7 hari terakhir bahkan mengalahkan kapitalisasi pasar terutama Cardano dan juga Solana ya, seperti apa yang kita lihat di sini, mengalahkan Cardano dan Solana, karena biasanya sih Cardano di atas dan Solana pun juga di atas ya. Dogecoin saat ini melambung tinggi mengalahkan kedua aset kripto tersebut, kedua blockchain aset kripto tersebut. Next, kemudian pembaruan penting berikutnya, MicroStrategy memposting biaya penurunan Bitcoin sekitar mereka saat ini mengalami kerugian dalam kuartal mereka teman-teman, tetapi tentunya ya MicroStrategy ini tidak akan menjual aset kriptonya dengan kerugian. Rugi sekitar 727.000 US dollar ya, sederhana. Kerugian perusahaan sedikit di kuartal 3 berkat nilai stabil Bitcoin. Jadi kerugian mereka itu ya di kuartal 3, kemudian di kuartal 4 juga ini masih dalam keadaan rugi pula ya. Ini menurut data
Laporan dari Coin Briefing. Bitcoin MicroStrategy melaporkan kerugian penurunan nilai 727.000 US dollar kepemilikan Bitcoin pada kuartal ketiga tahun 2022 ini ya. Kita menunggu ya apakah memang MicroStrategy, apakah memang di kuartal 4 2022 ini, artinya di akhir tahun 2022 ini Bitcoin masih begitu-begitu aja, masih bermain mungkin di 19.000, 20.000, atau kan bahkan di akhir tahun ini mungkin di bulan 11 ini ataupun di bulan 12 mendatang, kemudian Bitcoin bisa mencapai kenaikan 25.000 mungkin atau 35.000, tidak ada yang tahu ya. Kita menunggu saja kabar tersebut. Kerugian penurunan nilai Bitcoin perusahaan jauh lebih tinggi pada periode dan kuartal lain. MicroStrategy memegang 130.000 Bitcoin. Wow, sangat banyak sekali teman-teman ya, 130.000 Bitcoin, sekitar 2,5 miliar US dollar, dan merupakan perusahaan publik terbesar yang berinvestasi dalam Bitcoin. 2,5 miliar US dollar ini triliunan teman-temannya, triliunan rupiah kalau kita rupiahin ya dengan rupiah ya, US ke rupiah teman-teman. Next, kemudian saya akan menyampaikan pemberitahuan besar juga perusahaan VC. Perusahaan VC Web3 Coin Fund mengincar 250 juta US untuk investasi awal. Coin Fund, sebuah perusahaan investasi Web3 yang berbasis di New York, sedang mencari cara untuk mengumpulkan 250 juta US untuk diinvestasikan dalam startup tahap awal. Dan memang saat ini ada banyak perusahaan tertarik dengan proyek-proyek Web3 sehingga mereka menginvestasikan duit mereka, menginvestasikan portofolio mereka ke proyek-proyek startup Web3. Ya, di antaranya ada Coin Fund ya, menargetkan mengumpulkan 250 juta US dollar untuk menginvestasikan ke proyek Web3 ini. Pada bulan Agustus, perusahaan mengumumkan dana 300 juta yang didukung oleh investor institusional, termasuk sistem pensiun guru Texas. Next up, kemudian kabar baik lainnya datang dari India. RBI, Bank Sentral India, memulai percontohan rupiah digital pertama hari ini ya. Semenjak dirilisnya berita ini kurang lebih tanggal 1 kemarin, diinformasikan bahwa ya Bank Sentral India ini akan memulai percontohan rupiah digital teman-teman. Jadi fiat mereka akan masuk ke ruang digital ya, target mereka, dan uji cobaannya artinya perilisannya sudah dimulai sejak tanggal 1 November kemarin. Bank Sentral India, ya, RBI, Reserve Bank of India, meluncurkan uji coba rupiah digital pertamanya pada 1 November dengan partisipasi 9 bank. Jadi pada uji coba tersebut ada 9 bank dari India melakukan uji coba partisipasi. Penyelesaian dalam uang bank sentral akan mengurangi biaya transaksi dengan mendahului kebutuhan infrastruktur penjaminan settlement atau agunan untuk mengintegrasi untuk memitigasi risiko settlement, kata bank sentral tersebut. Nah, 9 bank tersebut ya, ada State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, dan lain sebagainya. Nah, ini telah diidentifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Nah, kemudian next, percontohan pertama dalam rupiah digital, segmen retail direncanakan untuk diluncurkan dalam waktu 1 bulan di lokasi tertentu dalam kelompok pengguna tertutup ya, pengguna tertutup yang terdiri dari pelanggan dan pedagang. Nah, ini artinya masih akan diuji coba teman-teman ya, rupiah digital. Bagaimana pendapat Anda? Apakah di Indonesia perlu mengikuti apa teman-teman ya, sistem seperti apa yang diterapkan oleh India ini, mengeluarkan juga mungkin rupiah digital. Nah, dan ternyata juga memang sempat saya mendapatkan berita di beberapa minggu terakhir, di beberapa bulan terakhir, memang BI itu, Bank Indonesia, berencana juga mengeluarkan yang namanya currency digital, artinya rupiah digital ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Next up, Pengencer kelontong Afrika Selatan datang dari Afrika lagi ya, berita baik di ruang kripto. Pengencer kelontong Afrika Selatan teratas Pick and Pay untuk mulai menerima pembayaran Bitcoin. Next, platform retail barang konsumen Afrika Selatan yang
terkenal Pick n Pay akan mulai menerima Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai pembayaran barang. Nah, di Afrika pun saat ini ya mulai serius juga akan menerima Bitcoin dalam dalam pembayaran, dalam transaksi. Nah, untuk Indonesia memang belum bisa karena undang-undang yang mengatur ya di Indonesia, di negara kita, bahwa pembayaran hanya bisa menggunakan rupiah, teman-teman. Nah, seperti itulah makanya kenapa di Indonesia aset kripto Bitcoin dilindungi oleh Bapepti karena statusnya sebagai komoditas, teman-teman. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini informasi hari ini ya. Di pagi hari kami buat video ini menyampaikan kepada Anda berita besar ruang kripto, apa yang terjadi ruang kripto. Maka dari itu, jika Anda tidak ingin ketinggalan berita besar dari kami ya, pastikan diri Anda terlibat dengan kami tim Crypto Daily Indonesia. Bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami @CryptoDailyID. Cek di deskripsi video ini untuk link Twitter kami. Nah, cukup sampai di sini. Jangan lupa smash tombol like-nya, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.